Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Erik Kunto Aribowo MA selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Widya Dharma Klaten. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat bagi Bapak Ibu. Baik, selamat datang Bapak Ibu pada kegiatan Zoom meeting Diklat Daring Guru Cendekia di pertemuan kedua pada malam hari ini, di mana pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas beberapa tentang tema diklat kita, yaitu menggunakan teknologi AI dengan etika dalam menulis karya ilmiah. Kemarin malam kita sudah membahas bagaimana cara membuat akun chat GPT dan juga kita sudah mengeksplorasi sedikit bagaimana cara menggunakannya dan juga bagaimana sudah masuk ke fase prompt seperti itu Bapak Ibu. Dan pada pertemuan kedua malam hari ini kita akan lanjutkan untuk diskusi kita terkait dengan tema yang sama, masih tema yang sama, dan juga akan dilanjutkan dengan tentunya materi yang menarik dari Bapak Dr. Erik Kunto Aribo MA seperti itu. Dan yang kami harapkan Bapak Ibu setelah kegiatan ini berakhir, Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendapatkan fasilitasnya saja seperti sertifikat dan yang lain-lain, tapi kami juga berharap Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya nyata dari Bapak Ibu sendiri. Sehingga sama seperti moto kami dalam Guru Cendekia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Sehingga Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya milik Bapak Ibu sendiri yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga banyak orang lain. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Erik Kunto Aribowo MA. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, selamat malam. Terima kasih, Mas Ari. Oke, suara saya terdengar dengan cukup jelas, Bapak Ibu, Mas Ari? Iya Pak, Oh, terdengar jelas. cukup jelas. Oke. Oke, selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, Bapak Ibu ya. Ini kali ini kita ketemu di akhir pekan, Bapak Ibu ya, di malam minggu nih. Bapak Ibu mungkin di sisi kanan kirinya mungkin bersama anak-anak, Bapak Ibu ya. Ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Kita belajar serius tapi santai, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti juga anak saya juga mungkin nanti akan wirawiri ke sini nih. Ya Bapak Ibu, ke pertemuan lalu kita sudah bahas tentang ChatGPT Bapak Ibu ya. Kita udah bikin akun, kita juga sudah coba ngeprom Bapak Ibu ya. Bapak Ibu gimana? Ngepromnya udah makin bagus ya, sudah makin mahir ya. Jadi mudah-mudahan dari sesi kemarin Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan luaran dari ChatGPT yang lebih bagus lagi ya, karena itu tergantung dengan prompt yang Bapak Ibu input di ChatGPT. Nah, di beberapa kesempatan itu sepertinya ada beberapa juga yang bertanya di grup Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu jika ada kendala Bapak Ibu bisa bertanya di grup ya, karena mungkin kalau kita sesi online seperti ini kan mungkin terbatas Bapak Ibu waktunya ya, dan kita punya waktu yang lebih luas, lebih lebih leluasa lagi Bapak Ibu nanti mencoba kemudian menyampaikan kendala mungkin ya, mungkin Bapak Ibu ketemu kendala ini gimana nih Mas Erik? Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan di grup ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan dibuka oleh teman-teman dari Guru Cendekia. Bisa Bapak Ibu manfaatkan nanti untuk berdiskusi supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih maksimal lagi menggunakan ChatGPT. Oke, mohon izin Mas Ari ya, saya coba share screen. Saya dikasih waktu berapa lama ini Mas Ari untuk sesi yang kedua ini? Sama Pesannya seperti dari semalam gitu Pak, untuk oh, penyampaian sama materinya seperti semalam ya. mungkin bisa sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan 30 menit. Sisanya Nah, sisanya diskusi. akan kita Oke. lanjutkan dengan diskusi ini. Silakan. Oke. Ya. Bapak Ibu sudah sempat baca materinya Bapak Ibu yang kedua ya, jangan keliru ya. Ada dua materi Bapak Ibu ya. Yang materi pertama sudah dibagikan kemarin, yang materi kedua untuk malam ini barangkali dibagikan sore tadi ya Bapak Ibu ya. Sudah sempat membaca Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, mungkin bisa baca cepat gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya tidak akan banyak mengulas lagi. Ini kemarin sudah Bapak Ibu ya. Tadi malam kita sudah bahas ini. Nah, kita kali ini akan bahas ini Bapak Ibu ya, contoh praktisnya, karena kita kemarin sudah eksplorasi pengenalannya. Nah, sekarang kita lebih mendalam lagi untuk coba praktik ya, langsung untuk ke tujuan ke karya ilmiahnya. Ini nanti kita coba contoh praktis penggunaan ChatGPT untuk lingkup karya ilmiah seperti apa.
Kemudian nanti Bapak Ibu akan saya tambahkan apa namanya tips gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa apa istilahnya bisa eh, menghasilkan luaran-luaran yang sesuai dengan Bapak Ibu. Kalau kemarin kita perlu input satu persatu ya, saya guru SMP, mapel apa gitu ya. Nah, dengan strategi ini nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di apa di settingnya di bagian pengaturannya sehingga Bapak Ibu tidak perlu menuliskan itu satu persatu ketika Bapak Ibu ngeprompt. Nanti ini bisa di set digunakan per user nanti akan berbeda-beda. Nanti kita tinggal input Bapak Ibu. Biografi kita, latar belakang kita seperti apa, nanti diinputkan di bagian setting. Kita nggak perlu mengulangnya setiap kita nge-prompt. Kemudian nanti kita juga bisa bahas terkait dengan beberapa prompt yang saya sarankan Bapak Ibu bisa coba. Itu ada template, nanti bisa Bapak Ibu ganti. Kemudian nanti kalau waktunya masih ada, kita bisa bahas apa sih bedanya yang gratis sama yang plus, yang berbayar ya. Karena sesi ini kita masih pakai yang gratis Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa lihat yang gratis saja udah kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian di bagian akhir sebelum ada tanya jawab nanti ada beberapa hal yang ya efek samping atau dampak dari apa namanya dari ChatGPT ini ya yang tentunya perlu kita waspadai Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Ini iklannya ini iklan beneran Bapak Ibu. Ini iklannya nih kreatif banget deh. Dia dia tahu kalau ChatGPT ini akhir-akhir ini kan jadi fenomena yang banyak diperbincangkan ya. Hey ChatGPT finish this building gitu ya. Dia dia apa namanya menganalogikan bahwa pekerjaan itu semuanya bisa dikerjakan oleh ChatGPT gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu ya. Ternyata ChatGPT itu nggak bisa ngerjain apa menyelesaikan bangunan ini ya. Karena memang skill kita, wawasan kita, pengetahuan kita itu memang nggak pernah tergantikan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya yang namanya tools itu ya hanya pembantu Bapak Ibu. Tetap nanti pemandunya, nanti kontrolnya, yang mengendalikan itu memang harus dari manusia. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu berhenti untuk membuat prompt yang seperti ini ya. Buatkan pendahuluan tentang pentingnya X untuk artikel di jurnal bidang X gitu ya. Atau susun 4 paragraf bagian metode untuk artikel karya ilmiah PTK di topik X gitu ya. Karena kita harus memberikan panduan, Bapak Ibu. Kita harus memberikan sentuhan dari pengetahuan yang kita punya, yang itu akan kita gunakan untuk memandu ChatGPT itu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita nggak semuanya tergantung dengan ChatGPT. Kita minta semuanya ke ChatGPT. Jadi kita yang memberikan umpannya, kita yang memberikan stimulannya, nanti ChatGPT yang membantu. Ya. Tolong buatkan laporan PTK untuk topik X disertai 15 referensi yang akurat ya. Mungkin pengennya gitu Bapak Ibu ya. Pengennya langsung jadi gitu PTK-nya ya. Jadi bukan seperti itu cara menggunakannya. Ya ini ada beberapa contoh praktis Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ChatGPT untuk apa saja. Kemarin kita sudah coba ya diskusi dan brainstorming ya. Kita bisa tanya saya mengajar di Mapel ini, kelas ini, saya ingin menyusun proposal PTK untuk topik ini kira-kira apa ide yang bisa dibantu gitu ya. Apa ide lain yang bersinggungan dengan topik itu. Nah, ini bisa. Kemudian kemarin juga sudah kita coba ya untuk penjelasan konsep Bapak Ibu, penjelasan konsep ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini kita bisa gunakan untuk membuat kuesioner Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biasanya membuat kuesioner butuh berapa lama Bapak Ibu? 5 menit. Jadi bikin kuesioner 5 menit jadi Bapak Ibu 5 hari Pak. Gitu ya. 5 hari mana ada 5 menit gitu ya. Kita sebenarnya bisa Bapak Ibu ya. Kita coba ya eksperimen ya Bapak Ibu ya. Nah seperti biasa kita masuk ke chat GPT, kita bikin di new chat gitu ya. Nah sama seperti yang saya sampaikan di awal di hari kemarin, kita harus kasih introduction-nya Bapak Ibu. Kita harus kasih informasi awal, kita harus kasih konteks supaya nanti ChatGPT ini bisa menghasilkan luaran yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Oke, misalnya nih, oke, saya berencana melakukan survei kepada para guru-guru di Indonesia, gitu ya, tentang kesiapan mereka menghadapi kurikulum yang baru, gitu ya, kurikulum merdeka, gitu ya, ya, merdeka, gitu ya. Ya, ya. Ini kita kasih gambaran awalnya dulu Bapak Ibu ya. Ini mau bikin survei tentang apa, sehingga ini kita perlu berikan informasi biar nanti hasilnya bisa lebih spesifik gitu ya.
Saya berencana melakukan survei kepada para guru-guru Indonesia tentang kesiapan mereka menghadapi kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, gitu ya. Nah, eh, coba susun kuesioner, kuesioner, kuesioner untuk ya topik tersebut, ya, yang diawali dengan ya mungkin ada biodata singkat gitu ya, biodata singkat kurikulum yang saat ini dilaksanakan atau dipakai, ya, kendala yang mungkin dihadapi. Jadi kita harus pancing Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya ke ChatGPT. Jadi kita harus pancing dengan ide kita gitu ya. Jadi seperti contohnya diawali dengan biodata singkat, kurikulum yang saat ini dipakai, kendala yang mungkin dihadapi gitu ya. Kemudian kesiapan apa kurikulum kurikulum baru, kesiapan menghadapi kurikulum baru, menghadapi kurikulum baru gitu ya, menghadapi ya fintech gitu ya, fintech yang pernah diikuti dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nih. Jadi nanti dia bisa membuat bagian-bagian kayak gitu Bapak Ibu. Sesuai dengan konteksnya gitu ya. Misalnya ini ya, kan tinggal ngopi aja nih, kita nggak perlu ngetik satu persatu kan ya. Nih, ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, asal sekolah atau lembaga, kota, kabupaten, provinsi. Ini nanti karena kenapa kok muncul ini nih? Kenapa kok muncul ada asal sekolah, ada kota, ada provinsi? Karena tadi saya minta di atas ini guru-guru di Indonesia gitu ya. Biar terplot Bapak Ibu, biar terplot di daerah provinsi ini seperti apa keadaannya, di kota ini seperti apa keadaannya. Nah, ini dia bisa membantu menyusun kuesioner seperti ini Bapak Ibu. Ya, apa jenis kurikulum yang saat ini Anda terapkan di sekolah? Nanti kita bisa kasih ininya, misalnya kurikulum 2013, kurikulum 2013 versi revisi, kurikulum merdeka. Nanti kita bisa kasih checklistnya di sini ya. Sejak tahun berapa Anda telah mengikuti kurikulum tersebut nih? Nah, misalnya kalau nanti memang jawabannya kurikulum merdeka, ini udah jalan berapa lama? Baru semester ini, udah sejak tahun kemarin, atau udah 2 tahun kemarin gitu ya. Apa yang menurut Anda merupakan kelebihan dari kurikulum yang saat ini Anda terapkan? Ya. Nah, karena logikanya kalau guru tersebut sudah menjalankan kurikulum tersebut ya, apalagi kalau udah 2 tahun gitu ya, pasti tahu nih kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Dia adalah membagi lagi nih Bapak Ibu. Nomor 3, bagian ketiga, kendala yang mungkin dihadapi. Apa beberapa kendala yang Menurut Anda, apa kendala yang mungkin dihadapi oleh para guru dalam mengimplementasikan kurikulum saat ini? Nah, mungkin dia mendengar dari teman-temannya di MGMP, mungkin dia juga mendengar dari koleganya di satu sekolah, gitu ya. Nah, nanti ini bisa disampaikan di sini. Karena ini soalnya survei Bapak Ibu ya, ini jawaban terbuka. Kalau nanti Bapak Ibu ingin membuat skala 1 sampai 5, nanti tinggal tambahkan aja di perintah. Ini Bapak Ibu ya, jadi dia bisa bisa membuat seperti ini. Ya ini skala ya, sangat mendukung, mendukung, netral, tidak mendukung, sangat tidak mendukung. Ya. Apa ekspektasi Anda terhadap kurikulum merdeka? Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, gitu ya, ada yang kurang, gitu ya. Apakah Anda pernah mengikuti bimbingan teknis terkait kurikulum yang baru, gitu ya? Jika ya, mohon sebutkan bimbingan apa saja yang pernah Anda ikuti dan kapan, gitu ya. Apakah Anda memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus dalam pengetahuan teknologi pendidikan, ya atau tidak? Nah, jadi pertanyaan kuesioner ini bisa disusun dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita memberi pancingan tadi, Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya bilang tolong buatkan survei untuk ini ya, mereka nanti ChatGPT hasilnya kurang terarah. Nah, makanya kita harus punya ide awal, Bapak Ibu. Kita harus punya ide awal sehingga nanti itu bisa dikerjakan, bisa apa istilahnya, diolah oleh ChatGPT sehingga memberikan informasi-informasi baru yang mungkin itu belum tercakup di bayangan kita gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa membantu kita untuk bikin kuesioner seperti ini. Nanti tinggal dipindahkan aja ke Google Form atau Microsoft Form dan aplikasi sejenis ya. Kalau Bapak Ibu ingin
bentuknya dalam versi online ya untuk kuesionernya. Nah ini Bapak Ibu ya, tinggal nanti disesuaikan aja. Misalnya mau menggunakan skala Likert 1 sampai 5 gitu ya. Mau Bapak Ibu mau membagi ke berapa bagian. Misalnya di bagian 5, misalnya nih ya, bagian 5 misalnya. Bagian 5 untuk bagian ya, ya tolong tambahkan 3 pertanyaan lagi ya, terkait apa misalnya. Dia kan terkait fintech gitu ya. Oke, misalnya nih, terkait dengan aplikasi edukasi yang pernah atau sering digunakan di kelas. Jadi kita bisa modif Bapak Ibu. Nih, gimana sih? Untuk bagian 5 tolong tambahkan 3 pertanyaan lagi. Bentar. Bagian 5. Oh, dia tidak memahami ya. Oke. Kadang memang perintah kita tidak bisa dipahami dengan baik. Ini kemungkinan prompt-nya tidak bisa dia pahami Bapak Ibu ya. Kita coba seperti ini. Ulang lagi. Kita perinci Bapak Ibu. Bagian 5 apa nih? Pelatihan dan pengembangan. Ini Bapak Ibu ya. Karena dia tadi tidak, dia bingung nih Bapak Ibu. Ini Pak, dia sama ya. Apa prompt-nya sama nih. Kita coba dengan prompt yang lain ya. Oke, tolong buatkan 3 pertanyaan yang berbeda untuk menambahkan, untuk saya tambahkan pada kuesioner bagian 5. Kita coba dengan prompt yang berbeda Bapak Ibu ya. Karena tadi saya coba prompt 2 kali dia masih menghasilkan yang sama ini. Tolong buatkan 3 pertanyaan yang berbeda untuk saya tambahkan pada kuesioner bagian 5 pelatihan dan pengembangan. Ya, pertanyaannya spesifik tentang aplikasi edukasi yang digunakan selama ini. Bingung dia. Ini apa Ibu ya? Ini sama ya Bapak Ibu ya. Dia saya minta apa bikin 3 pertanyaan, tapi dia masih apa namanya menghasilkan yang sama nih. Padahal prompt-nya berbeda Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba eksperimen ya. Ini baru saya dapatkan sekali ini. Ini yang ke-6 mungkin ya. Oh, dia menambahkan yang bagian ke-6 ini. Oh, sebentar, sebentar. Oh, gini Bapak Ibu, saya kurang cermat membacanya ya. Jadi dia menambahkan bagian lagi di sini Bapak Ibu. Nah, ini bagiannya ditambahkan lagi di sini. Sebenarnya saya berharap itu pertanyaannya ditambahkan ke sini ya. Jadi ada 7 pertanyaan. Ternyata dia membagi lagi nih Bapak Ibu. Jadi ternyata. Nih ya, jadi pertanyaan ini terkhusus tentang aplikasi edukasi ini dia pisah, tidak digabungkan dengan bagian 5 gitu ya. Oke. Tolong gabungkan menjadi satu bagian bagian ini. Coba dia mau nggak menggabungkan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi promnya kayak gini Bapak Ibu. Ya kadang kita sekali ngeprom nggak berhasil Bapak Ibu. Nah ini yang seperti ini yang saya harapkan ya. Jadi tidak dipilah seperti ini tadi. Ini kan dipilah jadi ke bagian yang berbeda ya. Ini pelatihan dan pengembangan ini dipilah kedua. Ini Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kadang memang kita harus beberapa kali untuk merevisi prom sehingga hasilnya nanti bisa sesuai dengan yang kita harapkan ya. Misalnya nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu kira-kira kurang cocok, nanti bisa Bapak Ibu ganti ya. Misalnya untuk pertanyaan nomor 7 tolong diganti gitu ya. Untuk pertanyaan nomor 8 tolong diganti dengan pertanyaan ini. Nanti dia bisa seperti itu. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa bantu kita untuk bikin kuesioner, juga bisa membantu kita untuk menulis outline Bapak Ibu. Ya,
Misalnya outline gitu ya. Saya telah selesai melaksanakan PTK dan ingin memindahkannya ke format artikel jurnal in prod, gitu ya. Topik, jadi harus dipancing seperti ini Bapak Ibu ya. Topik penelitian yang saya kerjakan adalah ini ya, pemanfaatan tanpa khususnya untuk mapel IPA SD misalnya kelas 4 gitu ya. Materi misalnya benda-benda langit gitu ya. Tolong gitu ya, tolong buatkan outline yang bisa saya gunakan untuk artikel tersebut gitu ya. Jadi kita harus pancing Bapak Ibu. Jadi tidak bisa semuanya kita serahkan ke ChatGPT ya. Ini ada pendahuluan, ada bagian metode gitu ya. Karena standarnya untuk di artikel itu kan ini Bapak Ibu ya, IMROT ya. Standarnya itu kan bagian-bagiannya kan IMROT ya. Ini IMROT ini. IMROT itu ada introduction, method, result, and discussion. Ini standarnya di artikel ilmiah formatnya semacam ini ya. Ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, dan ada diskusi. Jadi format yang lazim untuk artikel ilmiah semacam ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pancing dengan seperti ini ya. Nah, seperti ini misalnya. Pendahuluan, nanti ada latar belakang, ada identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual. Jadi nanti di bagian terakhir nanti bisa Bapak Ibu kasih terkait dengan tinjauan pustaka gitu ya. Jadi tidak dibuat di bagian sendiri gitu. Kemudian di bagian metode nanti di situ ada isinya desain penelitian, ada pendekatan rancangan subjek penelitian gitu ya. Kemudian ada karakteristik siswa kelas 4 yang menjadi subjek penelitian. Kok dia tahu nih sih ada siswa kelas 4 ya? Karena tadi di awal saya kasih panduannya Bapak Ibu ya, siswa kelas 4 tadi. Nah, siswa kelas 4. Alasan pemilihan subjek nanti harus disampaikan di situ, instrumen penelitiannya, deskripsi alat yang digunakan dalam penelitiannya apa, kemudian terkait dengan uji validitas dan realitas instrumennya seperti apa, kemudian prosedur penelitiannya seperti apa, langkah-langkah implementasi, kemudian pengumpulan data dan informasinya seperti apa. Ini Bapak Ibu ya. Kan nanti tinggal kita ini Bapak Ibu susun susun secara perlahan-perlahan ya. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba kita susun semuanya langsung gitu ya. Kita harus pandu, jadi kita bikin outline-nya dulu gitu ya. Nanti kita juga bisa bisa meminta bantuan ChatGPT untuk misalnya terkait dengan pendekatan penelitian gitu ya. Kita bisa tanyakan di sini. Kalau terkait pendekatan penelitian untuk riset ini apa yang cocok? Nah, ada pakai eksperimen, gitu ya. Langkah-langkahnya seperti ini, gitu ya. Oke. Ini tahapan-tahapannya, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya teori tertentu, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ya. Bapak Ibu bisa sampaikan, tolong buatkan apa namanya, bukan tolong buatkan. Coba berikan gambaran metode si A yang diimplementasikan pada riset ini. Ya. Bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi prinsipnya kita harus pancing, Bapak Ibu. Kita harus pancing dengan ide kita supaya nanti pure ide kita itu kelihatan gitu ya, bukan idenya dari ChatGPT. Ini outline-nya gitu ya. Ini Bapak Ibu, ada hasilnya, deskripsi data, presentasi data, hasil observasi dan eksperimen, grafik atau tabel yang memvisualisasikan hasil, analisis data, nanti seperti apa dan seterusnya, ada diskusinya, gitu ya, pembanding hasil dengan tujuan penelitian, konfirmasi atau penolakan hipotesis ya. Nah, misalnya seperti ini nih, sebenarnya seperti ini. Kita susun dari awal dulu ya, misalnya latar belakang ya. Untuk menyusun latar belakang, tolong ramu dari hasil bacaan saya berikut. Ya.
Oke, misalnya seperti ini. Dari beberapa artikel yang saya baca, ya, sementara ini untuk mapel IPA, gitu ya, sebagian besar, gitu ya, masih menggunakan alat peraga. Nah, misalnya seperti itu. Nanti misalnya kata si A tahun berapa, gitu ya, kata si B tahun berapa. Ini harus kita baca, Bapak Ibu. Tidak bisa dia yang setor informasinya, gitu ya. Ya. Ini dari hasil bacaan kita. Bapak Ibu nanti bisa kunjungi ke sini Bapak Ibu ya, ke Google Scholar atau ke Garuda. Tinggal kita lihat aja di sini misalnya terkait dengan IPA gitu ya. Apa tadi? Mapelnya apa topiknya tentang benda angkasa gitu ya. Oke. Oh, ada yang pakai NHT, ada yang pakai apa, ada yang pakai apa gitu ya. Menggunakan first step, menggunakan materi bumiku. Terus kita bisa persempit lagi misalnya media. Medianya yang pernah dipakai apa aja gitu ya. Pakai virtual reality. Nah, ada yang pakai apa ini? Tata surya menyelidiki jelajah angkasa. Ini pakai apa? Ini pakai apa? Nah, ini tinggal kita ini Bapak Ibu, kan tinggal kita baca dari sini gitu ya. Kita tinggal apa? Temuannya apa? Tetap dengan mengutip Bapak Ibu ya. Ada yang pakai AR, ada yang pakai digital comic misalnya. Ini pakai digital comic ya. Nah, ini. Beberapa gitu ya. Beberapa juga sudah muncul inovasi media menggunakan komik misalnya. Tapi dari siapa tadi? Di, ada lagi misalnya ada yang pakai poster itu mungkin ya. Dari hasil bacaan Bapak Ibu ya. Dari Cindy misalnya. Ya. Nah, tapi menurut saya Canva memiliki beberapa kelebihan. Jadi kita harus pancing kayak gini Bapak Ibu. Misalnya ya bisa diakses oleh multi platform gitu ya. Kemudian medianya interaktif ya, gratis dan legal gitu ya. Kemudian ada fitur kolaborasi sehingga guru dan siswa juga bisa membuat media pembelajaran secara bersama. Ya, misalnya seperti ini nih. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dari hasil bacaan kita coba bandingkan dari beberapa temuan-temuan dari penelitian yang lain gitu ya. Nanti kita coba minta bantuan ChatGPT untuk meramu Bapak Ibu ya. Karena kita kan yang bisa membaca dan mengambil intisari dari riset-riset yang sebelumnya gitu ya. Oke. Berikan argumen bahwa media yang saya pilih gitu ya. Kan harus harus gitu ya Bapak Ibu ya. Bahwa media yang saya pilih itu lebih inovatif. Nah, ini dia bisa bantu nyusun latar belakangnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin kan tanyanya minta kutipan kan ya, bikin kutipan ya. Jadi kutipannya dari hasil bacaan kita Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti kita bisa susun ke latar belakang nih. Dalam pengajaran mata pelajaran IPA, penggunaan alat peraga bisa satu pendekatan yang umum digunakan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak. Artikel-artikel terbaru dari ICA, CP menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga telah memberikan kontribusi penting dalam pembelajaran IPA. Samping itu ada beberapa inovasi seperti komik dan poster juga telah muncul sebagai alternatif dalam menghadirkan materi pembelajaran kepada siswa. Namun,
Dalam era digital saat ini, perubahan pola belajar siswa serta perkembangan teknologi telah membuka peluang baru dalam pendekatan pembelajaran. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah pemanfaatan platform Canva. Canva menawarkan beberapa keunggulan dan memberikan nilai tambah dalam konteks pembelajaran IPA. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ada alasannya. Jadi alasannya itu kita kita berikan Bapak Ibu dari hasil pengalaman kita gitu ya. Jangan kita minta ke dia karena dia kan nggak ngalami gitu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini pendahuluan gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Gitu ya. Sekarang tahu ya cara menggunakan Canva ya. Jadi jangan diminta tolong tambahkan dua paragraf lagi gitu ya. Diikuti dengan kutipan dari artikel jurnal. Ya, tolong tambahkan dua paragraf lagi diikuti dengan kutipan dari artikel jurnal. Tadi yang A, B, Budi itu ini dari saya Bapak Ibu ya. Nah, mana dia? Dia nggak bisa ini. Ya, sekarang misalnya kita paksa nih ya. Tolong berikan 5 referensi atau daftar daftar pustaka yang relevan untuk artikel di atas. Referensi dari artikel jurnal. Misalnya kita paksa nih. Oh, dia nggak bisa ya. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu, Mas KBT. Tunjukkan atau cari 5 referensi terkait yang bisa saya rujuk. Ambil, ambilkan, ambilkan dari artikel jurnal. Oke, nggak bisa dia. Kalau kita paksa dia untuk nunjukin artikel yang relevan, nggak bisa dia, Bapak Ibu. Gini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita yang baca dari hasil paper-paper yang ada, nanti dari hasil bacaan kita itu nanti sebagai input Bapak Ibu ya untuk meramu di prompt yang kita sudah siapkan itu ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi sama prinsipnya nanti Bapak Ibu ingin melanjutkan tetap ya Bapak Ibu baca dulu dari hasil riset sebelumnya, Bapak Ibu membuat catatan gitu ya, tinggal nanti diramu. Saya punya ide ini, punya ide ini, punya ide ini. Tolong digabungkan. Tolong sampaikan bahwa ide ini sejalan dengan ide ini dan berbeda dengan ide ini. Dan saya punya ide ini, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini kita bisa bisa manfaatkan untuk nyusun seperti ini, Bapak Ibu. Tapi tetap ya tadi core-nya, intinya informasi-informasi ini dari hasil bacaan kita, gitu ya. Oke, ini ya pengembangan kuesioner sudah membantu outline penulisan, memeriksa ejaan dan tata bahasa, Bapak Ibu ya. Ini seringkali kan jadi masalah ya, apalagi teman-teman yang apa namanya tidak terbiasa menulis ya. Ini bisa Bapak Ibu ya. Ini bisa nih. Kan perlu contoh yang kurang bagus ya, baru nanti dicek ya. Eh, Oke, saya coba ambil teks sembarang Bapak Ibu ya. Saya ambil teks sembarang saja. Saya coba kopikan nanti di situ ya. Oke, oke, ini Bapak Ibu teksnya kita coba ya. Kita coba eksperimen ya. Oke. Ini bagusnya kita bikin chat baru Bapak Ibu ya. Nah, kita kasih perintah dulu. Tolong koreksi teks berikut sesuai dengan kaidah bahasa Indo Indonesia yang baik. Ini teksnya, ya. Tapi bisa lihat ya teksnya ini saya tulis kecil semua ya. Kita coba dia bisa ngerjain nggak ya. Ini kan
di awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital ya. Nanti kita coba lihat. Nih, dia bisa ngerjain nih Bapak Ibu. Di ini kelas 4 dia juga bisa benerin nih. Dia tahu kalau IPA juga besar ya. Kelas 4 juga besar. Siklus satunya dia tahu, siklus satu ya. Jadi siklusnya saya tulis I2 gitu ya. Dia tahu Bapak Ibu. Data yang boleh menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan gitu ya. Tadi di sini saya coba kecoh dia ya. Ini Bapak Ibu ya. 77 saya kasih spasi, 23,3 saya kasih spasi, dibenerin Bapak Ibu sama dia. Keren ya. Ini udah punya IYD ini Bapak Ibu. Ya, ini sengaja saya buat dari terpisah Bapak Ibu. Dia tahu nih Bapak Ibu. 100 nih saya kasih spasi juga ini ya. Saya coba lihat dia bisa nggak mana ternyata. Ini 100 nih, di anu juga Bapak Ibu. Ya. Tinggal itu aja ya promnya. Nah tadi ini tolong koreksi teks berikut sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Dikoreksi sama dia. Nih, ini Bapak Ibu. Ya. Dan menariknya lagi, ya, kalau misalnya ini Bapak Ibu ingin buat dalam bentuk tabel gitu ya, bisa dibuat Bapak Ibu. Tolong buatkan dalam bentuk tabel untuk hasil di, di setiap siklus. Dia bisa bikin tabel juga. Nih, ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Bikin tabel bisa gitu ya. Karena basisnya teks ya, karena basisnya teks. Ini Bapak Ibu ya, bisa bisa koreksi untuk ejaan dan tata bahasa. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin ngetik-ngetiknya masih ada yang beberapa yang keliru, nanti di copy ke sini diminta untuk koreksi ejaan ya. Oke, kemudian bisa juga untuk membuat grafik dan diagram. Nah, ini memang agak kompleks ya kalau bikin grafik dan diagram. Dia bisa, tapi ya itu Bapak Ibu ya nanti kita perlu ekspor ke yang lain karena basisnya dia ini teks Bapak Ibu. Dia basisnya teks. Tapi saya pernah bikin tutorial gitu ya. Chat ChatGPT mind map. ChatGPT ini kita bisa apa namanya? Oke, mind map. Saya pernah coba membuat ChatGPT menggunakan oke, bentar ya. ChatGPT. Bentar, saya lupa. Saya kasih judul apa ya? Oke, kita coba. Ini baru-baru ini, Pak. Nah, ini. Cara membuat mind map. Oh, saya pisah mind mapnya. Cara membuat mind map dengan ChatGPT. Ini bisa, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bikin mind map dengan menggunakan ChatGPT ini. Ini promnya kayak gini nih, promnya. Nah, ini ya. Nanti dia pakai kode, Bapak Ibu. Dia pakai kode. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk mencoba, bisa ya nanti ya. Nanti bisa jadi kayak gini, Bapak Ibu. Jadi, prompt dari ChatGPT, ini kan promnya kayak gini ya. Ini promnya. Nanti dia bisa bikin kode seperti ini, Bapak Ibu. Ini kita copy, kode ini kita copy, ya, sesuai dengan promnya. Tolong buatkan saya mind map yang bla 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 bla. Terakhir ditulis dengan bahasa Markdown. Nanti kalau dia pakai kode, nanti dia ada kotak hitam seperti ini, Bapak Ibu. Nanti ini yang kita copy, gitu ya. Ini kita copy. Kemudian nanti ini dari hasil ini nanti kita ekspor, Bapak Ibu ya. Memang harus ke beberapa step ya. kita kita ekspor ke bahasa Markdown, nanti filenya kita save gitu ya, baru kita nanti impor ke mind map creator Bapak Ibu menggunakan aplikasi mind map, nanti bisa impor ke sini sehingga nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini bukan saya ngetik manual Bapak Ibu ya. Jadi ini yang nyusunkan dari ChatGPT ya. Ini ada tujuh apa kecerdasan majemuk itu ya, multiple intelligence, ada linguistik ya, keterampilan utamanya apa, cara mengasahnya seperti apa, contoh pekerjaannya apa,
nanti bisa disusun dengan ChatGPT. Tapi memang ya agak kompleks ya perjalanannya, untuk nyusunnya agak agak panjang. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba, bisa dicoba di sini tuh, tuh linknya. Ini prinsipnya bisa, tapi memang harus butuh tools lain, Bapak Ibu, harus butuh platform lain. Kemudian dia juga bisa, Bapak Ibu, untuk melakukan analisis data statistik yang sederhana. Nah, kita minta untuk cari rata-ratanya, itu bisa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya data angka-angka, nanti bisa dicoba ya. Misalnya, mana ya? Cari tabel ya biasanya. Ini kalau Bapak Ibu punya punya data statistik, bisa dicoba Bapak Ibu ya. Nanti di copy aja ke sini, kan datanya bisa dalam bentuk Excel ya. Nah, dalam bentuk Excel itu nanti bisa Bapak Ibu copy gitu ya, nanti dimasukkan ke ChatGPT-nya, tinggal tanya aja apa sih makna dari data ini gitu ya. Mungkin dari data ini bisa dilihat apanya gitu ya. Nah, ini ditinjau dari sisi apanya gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan ya, tapi yang sederhana Bapak Ibu ya. Analisis statistik yang sederhana. Kalau yang kompleks ya butuh software yang lain. Kemudian bisa juga untuk analisis teks kualitatif, kita bisa apa namanya membuat rangkuman gitu, misalnya ya ada teks panjang gitu ya. Misalnya nih, saya ambil dari, misalnya nih ya, saya ambil dari kesimpulan ya. Misalnya ini saya ambil dari sebuah kesimpulan dari mana tadi ini ya. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Oke, tolong buat ringkasan dari kesimpulan berikut. Ya ini ya. Ini saya ambil dari sebuah kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Sebuah kesimpulan di ini deskripsi ya. Nah, kita coba lihat. Tolong buatkan ringkasan dari kesimpulan berikut. Ini juga bisa Bapak Ibu coba jika nanti Bapak Ibu punya transkrip wawancara gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu tanyakan aja apa sih sebenarnya informasi penting dari teks ini gitu ya. Ini ringkasan. Nih. Kalau misalnya ringkasannya masih panjang, Bapak Ibu bisa bisa modifikasi lagi ya. Tolong buatkan ringkasan dalam 5 kalimat saja. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mencoba ChatGPT untuk mengambil ataupun mengambil saripati, mengambil summary dari sebuah teks yang panjang, bisa Bapak Ibu dengan seperti ini caranya gitu ya. Ini juga bisa untuk teks wawancara, transkrip wawancara, yang itu biasanya dari data-data kualitatif ya. Misalnya ketika Bapak Ibu bertanya ke siswa nih, gimana nih ketika apa namanya media ini digunakan di kelas, kamu punya komentar apa, kendalanya apa gitu ya, kelebihannya apa. Ini bisa bisa di apa namanya diringkas oleh ChatGPT dengan model semacam ini promnya nih Bapak Ibu. Oke. Gimana Bapak Ibu? Apakah penjelasan saya terlalu cepat Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Gimana Mas Ari? Eh, Mungkin sudah pas nih, Pak. Oke ya, tidak ya. Oke. Analisis kualitatif bisa penerjemahkan dari bahasa Inggris ke dari bahasa asing. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. Kita coba cari nih Bapak Ibu. Misalnya kita cari yang bahasa Inggris ya. Yang ini misalnya. Ini ya dari abstraknya ini ya. Dari abstraknya saya copy Bapak Ibu ya.
Kemudian saya masukkan ke sini. Tolong terjemahkan teks berikut ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ragam formal. Kemudian, oke, mungkin satu-satu dulu ya, biar dia nggak bingung. Ini ya, ini promptnya tolong terjemahkan teks berikut ke dalam bahasa Indonesia ragam formal. Enter aja. Pendekatan membaca berbasis permainan berbasis game mampu meningkatkan sikap dan motivasi serta mendukung proses pembelajaran pada berbagai rentang usia. Bagus Bapak Ibu terjemahnya, lebih bagus daripada Google Translate. Kalau Bapak Ibu mau coba, lebih bagus daripada Google Translate ya. Makalah ini menguraikan penggunaan Kahoot dalam pembelajaran Malaysian University English Test bagi mahasiswa politeknik dan vokasi di Batu Pahat, Malaysia. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi hubungan antara sikap, motivasi, dan prestasi dalam pembelajaran muet apa ini, gitu ya. Bisa juga dibalik Bapak Ibu. Misalnya ini dibalik ya, ini misalnya nih. Ini hasil ringkasannya tadi. Saya balik nih. Sekarang tolong terjemahkan teks berikut ke bahasa Inggris gitu ya. Inggris ragam Inggris ragam academic writing. Nah, jadi harus ada kata kunci seperti ini Bapak Ibu. Bahasa Inggris yang seperti apa yang kamu mau gitu ya. Jadi bahasa Inggris untuk academic writing. Ini kita tempel di sini. Ada yang guru bahasa Inggris di sini? Nanti minta tolong untuk dicekkan ya. Saya kopikan Bapak Ibu ya. Minta tolong yang bahasa Inggris bisa dicekkan tata bahasanya. Oh, terlalu panjang. Oke, saya pecah ya. Oke, itu Bapak Ibu yang berikutnya. Ya, yang Bapak Ibu mapelnya bahasa Inggris bisa dicek Bapak Ibu ya. Bagian mana yang kurangnya, grammarnya yang keliru di bagian mana gitu ya. Dan pengalaman saya ini lebih bagus daripada Google Translate Bapak Ibu. Ya, dia untuk menerjemahkan bisa gitu ya. Kalau bahasa Inggris biasanya kita nerjemahnya untuk abstrak ya Bapak Ibu ya. Untuk abstrak kan biasanya bahasa Inggris ya. Dan masih banyak lagi nih tergantung kreativitas kita masing-masing sebenarnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin ChatGPT ini sesuai harapan Bapak Ibu, kalau di awal kemarin kita kan ngasih panduan dulu ya. Saya adalah seorang guru di SMP, mapel apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mengulang-ulang itu, tidak ingin mengulang-mengulang itu, Bapak Ibu bisa menambahkan di bagian sini Bapak Ibu. Ada menu namanya custom instruction ya. Di bagian sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu klik aja custom instruction. Ambil coba Bapak Ibu. Ada? Ya. Ini kalau Bapak Ibu klik, ya, nanti di sini kita bisa isi Bapak Ibu. Diisi dengan apa? Di sini ada bantuannya. Ini tinggal di mana, kerjanya apa, hobi dan minatnya apa, topik yang dibicarakan biasanya tentang apa, ya. Kemudian tujuan menggunakan ChatGPT ini untuk apa? Ini bisa Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian di bagian sini, ini ada tambahan juga nanti Bapak Ibu ingin outputnya seperti apa? Apakah yang formal, apakah yang kasual, yang santai? Nanti di sini ada panduannya. Kemudian Bapak Ibu ingin panjang atau pendek respon yang diberikan oleh ChatGPT. Mau pendek, mau sedang, atau mau panjang, nanti bisa Bapak Ibu susun di sini. Kemudian Bapak Ibu ingin dipanggil apa? Nah, tadi di beberapa ini kan ada Pak Erik, Mas Erik gitu ya. Karena saya masukkan di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau ChatGPT ini punya opini, dia pingin Bapak Ibu pingin dia bobot ke timpang sebelah atau netral. Nanti bisa Bapak Ibu ya. Nanti tinggal ini Bapak Ibu isi aja sesuai dengan bantuan yang ada di sini. Sehingga nanti hasil yang nanti dikeluarkan oleh ChatGPT akan sesuai dengan format yang Bapak Ibu isikan di sini. Jadi nggak perlu ngasih informasi satu persatu. Saya guru SMP, saya dosen nggak perlu. Karena kita sudah set di sini. Kita sudah set di sini. Ya nggak perlu nanya lagi kita siapa itu ya.
Nah, tapi kecuali nanti Bapak Ibu untuk kebutuhannya lain, karena di sini masukannya guru, kemudian mungkin juga punya pekerjaan lain gitu ya. Jadi ini harus dinonaktifkan supaya nanti outputnya nggak hanya melulu guru ya. Kalau ini kita aktifkan nanti ya akan sesuai dengan yang kita masukkan di situ. Kalau untuk guru ya ngomongnya untuk guru terus gitu. Soalnya seperti itu nanti. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi di bagian sini nanti bisa Bapak Ibu set ini ya. Bapak Ibu set ya. Nanti Bapak Ibu biar bisa nanti sesuai dengan ya kondisi ataupun latar Bapak Ibu ya dengan biodata Bapak Ibu. Bio, ataupun profil Bapak Ibu gitu ya. Ini. Diisi dengan bahasa Inggris. Tadi kan bisa terjemahkan dengan bahasa Inggris ya. Tinggal disusun aja dalam bahasa Indonesia nanti terjemahkan ke bahasa Inggris gitu Bapak Ibu. Oke. Ini ya, ini custom instruction dan ini beberapa prompt yang nanti bisa Bapak Ibu coba ya. Ini ada template-nya Bapak Ibu ya. Yang teks yang ada di kurung ini nanti bisa Bapak Ibu tulis sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya seperti ini ya. Sebagai seorang pakar dan profesor di bidang matematika atau pendidikan matematika, tolong analisis dan berikan insight baru atas data. Ya, Bapak Ibu punya data apa? Diceritakan di sini. Ya, dari data berikut, coba analisis apa yang mau dianalisis. Ya, kalau Bapak Ibu punya hipotesis, sampaikan hipotesisnya. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan ada hasil sementara, ada temuan sementara, disampaikan gitu ya. Tulis dalam apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah Bapak Ibu nanti kebutuhannya untuk apa. Ya, saya sarankan rutenya dari sini, dari result dulu, Bapak Ibu, dari hasilnya. Jadi kita ngomongin dari hasil dulu, sehingga dari hasil nanti terkait dengan diskusi, terkait dengan pendahulu, nanti akan searah sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi rutenya dari result dulu, bukan dari introduction dulu, bukan dari pendahuluan. Tolong diskusikan ide saya tentang apa. Bayu punya ide apa? Oh ternyata di hasil penelitian saya tuh ini loh temuannya. Ternyata ini nih mengaruhi ini ya. Karena ini nih sebabnya karena ini. Kenapa ini bisa naik? Ya karena ini. Ini Bapak Ibu ceritakan di sini. Jangan dikontrol oleh ChatGPT. Jadi Bapak Ibu yang berikan idenya apa gitu ya. Dan bandingkan dengan salin aja. Misalnya ada penelitian si A tadi yang bilang apa gitu ya. Nanti bisa disandingkan gitu ya. Nanti dia akan mendiskusikan gitu ya. Oh, ide saya ini sama dengan idenya ini, tapi berbeda dengan idenya si X dari sisi apa. Nanti bisa. Kemudian bagian metode. Data penelitian ini saya dapatkan dari, ya, dari mana? Dari kuesioner, bahkan dari eksperimen, gitu ya. Sampaikan aja. Data tersebut kemudian dianalisis pakai apa? Teknik analisisnya, pakai modelnya siapa, teorinya siapa, gitu ya. Mungkin pakai softwarenya yang dipakai apa, apakah SPSS atau yang lain, gitu ya. Tolong buatkan langkah-langkah yang saya temui tersebut ke dalam berapa step. Bapak Ibu berapa langkah? Nah, apakah 4 langkah, 5 langkah gitu ya. Tulis maksimal 800 kata. Ringkas 4 tahapan tersebut ke dalam kata kunci, lalu tulis dalam kode Merme.js dalam format timeline. Supaya nanti ini bentuknya diagram. Supaya nanti bentuknya diagram. Gitu ya. Nah, setelah metode, Bapak Ibu baru lari ke bagian kesimpulan. Kesimpulan ini kan kita tadi sudah bekali dia dengan result, dengan hasil dan pembahasan kan ya. Kan dia sudah punya informasi terkait hasil dan pembahasan. Jadi kesimpulannya mestinya lebih mudah gitu ya. Tolong buatkan bagian kesimpulan maksimal 3 paragraf. Tekankan ulang bahwa tujuan riset saya adalah tadi tujuan penelitiannya apa gitu ya. Dan saya menemukan apa ditulis ulang gitu ya. Tolong buat dalam kalimat yang berbeda dari yang telah saya ada sebelumnya, namun tetap dengan ide gagasan yang sama. Kesimpulan kan semacam ini Bapak Ibu ya. Kita menegaskan kembali hasil temuan kita, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Kemudian baru rutenya, Bapak Ibu lari ke bagian pendahuluan. Buatkan kerangka ide paragraf untuk bagian duluan. Ide yang ingin saya gunakan adalah ide 1, ide 2, ide 3, idenya apa, disampaikan di sini. Dari beberapa referensi yang ada, riset yang membahas tentang apa, masih terbatas pada ini. Sampaikan di sini. Abstrak ya, nanti tinggal Bapak Ibu buat abstraknya aja. Kan dia udah punya metodenya sudah ada, tujuan penelitiannya sudah ada, hasilnya sudah ada. Dia seharusnya bisa meramu abstrak dari informasi yang ada sebelumnya di chat-chat sebelumnya.
Ini masih berapa menit lagi? Masih 2 menit ya. Oke, ini Bapak Ibu sedikit gambaran apa sih bedanya ChatGPT yang gratis tadi dengan yang berbayar Bapak Ibu ya. Kalau yang berbayar itu Bapak Ibu nanti akan dikenakan biaya sebesar $20 per bulan, itu sekitar 300.000 ya. Dia bisa apa saja dari 300.000 itu nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan ada yang namanya plugin. Plugin itu berarti ada aplikasi yang dimasukkan, yang diinstal ke dalam ChatGPT ya. Jadi ada aplikasi ChatGPT, nanti diinput lagi, dikasih lagi tambahan aplikasi lain yang namanya plugin. Plugin ini fungsinya untuk apa? Macam-macam Bapak Ibu. Sementara ini sudah ada 370 plugin yang dia gitu ya, yang dia ini bisa mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya tidak bisa dihandle oleh ChatGPT yang versi gratis. Karena untuk yang versi gratis dia hanya bisa teks Bapak Ibu ya. Tapi yang versi berbayar kita bisa langsung buat grafik semacam ini. Nah, bisa buat grafik semacam ini, kemudian bisa mengakses web. Nah, kita bisa kasih link, kemudian coba tolong summary, beri ringkasan dari isi konten di web ini, dia bisa, gitu ya. Juga bisa meringkas konten video YouTube, kita kasih link video YouTube, kita tinggal masukkan prompt aja, tolong berikan 5 informasi penting yang ada dalam video ini. Bisa, Bapak Ibu. Dia juga bisa berinteraksi dengan PDF, PDF yang kita punya kita upload, kemudian kita bisa nanya dari konten yang ada di PDF. Itu, Bapak Ibu. Kemudian dia juga ada yang namanya kode interpreter. Selain plugin ada kode interpreter. Nanti di sini kita bisa unggah file Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini saya mengunggah file yang formatnya dari Excel Bapak Ibu. Saya unggah di sini. Kemudian saya minta dia untuk apa namanya menganalisis Bapak Ibu. Kalau tadi yang versi gratis kan kita harus copy-copy gitu ya. Kalau ini Excel-nya kita unggah ke sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih ada chatnya. Nah ini Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah ini saya akan mengunggah dataset yang berisi nama berdasarkan jumlah kata penyusunnya, ini filenya gitu ya. Tolong berikan insight dari data tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Baik, pertama-tama saya akan membaca. Dia bisa membaca Bapak Ibu. Ini dibaca, kemudian nanti dia bisa membaca itu di situ ada apa headernya apa gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan cleaning Bapak Ibu. Dia akan membersihkan data. Kalau ada data yang error, data yang kosong, itu nanti dia akan dihapus oleh dia gitu ya. Kemudian nanti dia bisa memberikan sebenarnya ini ada grafiknya Bapak Ibu ya. Dia kalau dari sini sebenarnya dia bisa langsung membuat grafiknya Bapak Ibu. Ada gambar diagramnya seperti itu. Kemudian insight-nya ini ada distribusi nama, ada distribusi sistem nama, ada distribusi struktur nama. Ini dia tahu dari data yang kita umpan tadi Bapak Ibu, data yang kita unggah tadi Bapak Ibu. Keren ya Bapak Ibu, ya dahsyat ya. Jadi dia bisa bisa ngolah data Bapak Ibu. Kita kasih file Excel, nanti tinggal kita perintahnya mau apa, kita coba lihat data ini maknanya apa yang menonjol dari data ini, gitu ya, apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan data ini, gitu ya. Kalau ini saya ingin buat grafik, grafiknya dalam bentuk diagram apa, nanti dia bisa memberikan rekomendasi. Ini yang kode interpreter, Bapak Ibu. Yang kode interpreter ya. Dia bisa menyelesaikan masalah matematika, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dia bisa menganalisis dan melakukan visualisasi data, gitu ya. Kemudian dia juga bisa mengkonversi file antar format dari gambar ke video, gitu ya, dari teks ke PDF. Nanti dia bisa mengkonversi antar format. Nah ini Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlu waspadai, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu ya, ChatGPT yang digunakan untuk menulis paper dan dia lupa Bapak Ibu. Dia ngopi semua tapi dia lupa di sini ya. Ini yang disorot kuning ini, kalau Bapak Ibu bisa cermati ini ya. Please note that an AI language model I am unable to generate. Ini sebenarnya hasil dari AI Bapak Ibu. Tadi ke copy sama dia lupa. Tahu ya Bapak Ibu ya. Dia gunakan AI, dimasukkan ke artikel, tapi dia lupa karena setiap chat GPT, setiap luaran chat GPT, kalau Bapak Ibu perhatikan, mana tadi? Bapak Ibu perhatikan, di setiap luaran chat GPT itu pasti nanti ini, pasti ada ini ya, ada tambahannya Bapak Ibu di bagian akhir itu ya. Pastikan untuk memilih artikel jurnal yang berasal dari sumber. Kalau Bapak Ibu perhatikan, gitu ya, ada nih di bagian akhirnya nih. Ya, ada di bagian akhir itu pasti ada itu.
Ini di copy Bu, Bapak Ibu, di copy sampai dia lupa ya. Karena makanya potensi plagiasi ini sangat besar sekali Bapak Ibu. Dan ini kita nggak bisa ini apa ya, nggak bisa kontrol ya, karena kontrolnya ada di penulis masing-masing Bapak Ibu. Ya, potensi plagiasi semakin besar sekali sekarang. Ya. Kemudian yang perlu kita waspadai juga, jangan-jangan itu ya, ini mulai terjadi Bapak Ibu, ada yang namanya sains semu Bapak Ibu. Kelihatannya sains, kelihatannya saintifik, kelihatannya ilmiah, tapi padahal enggak. Data-datanya palsu semua gitu ya. Ini mulai terjadi nih. Kata-katanya meyakinkan, tapi datanya kalau dicek nggak akurat gitu ya. Nah, ini yang namanya sains palsu. Kemudian ini juga akan berisiko untuk jadi ketergantungan Bapak Ibu. Nanti apa-apa ChatGPT, apa-apa ChatGPT ya. Nah, ini kemudian ada pelanggaran privasi, mengandung bias juga, dan juga akhirnya nanti Bapak Ibu ya, bisa menghambat kreativitas Bapak Ibu. Karena semuanya dikerjakan oleh ChatGPT. Skill kita menulis juga pasti akan berkurang ya, karena yang nulis ChatGPT. Ini resiko-resiko yang bisa Bapak Ibu waspadai, dan barangkali ini sebagai pengingat Bapak Ibu ya, di dunia AI yang penuh kecerdasan, manusia tetaplah sang pemandu utama Bapak Ibu. Meski teknologi canggih dalam berbagai wujud, ya kita yang mengendalikan, yang dalam tantangan kita. Gitu ya. AI ini alat Bapak Ibu. Takdirnya dia ada dalam genggaman tangan kita. Bukan kita yang ada dalam genggaman AI gitu ya. Manusia yang mengatur gitu ya, yang dia mengendalikan ya. Tapi akan alangkah lebih baik lagi kalau kita bisa berharmoni Bapak Ibu antara pikiran kita dan AI tadi Bapak Ibu, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita bisa lebih terselesaikan dengan lebih cepat gitu ya. Oke, mungkin itu Mas Ari ya. Kayaknya lebih 5 menit ya. Jam 8 lebih 5, jam 9 lebih 5 mungkin kalau di sana ya. Iya. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Bapak Dr. Erik Kunto Alibowo MA. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada malam Ya, hari ini. Silakan untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, bisa langsung raise hand atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat yang ada di Zoom meeting seperti itu. Baik, di sini sudah ada dari Bapak Imade Karyasa. Silakan Pak Made bisa dihidupkan audionya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, eh, Pak Erik dan moderator. Luar biasa, malam saya Pak. memang sudah menggunakan beberapa kali, beberapa tulisan juga, termasuk saya mengharmonisasi istilah saya di disertasi saya dengan karena saya sebelumnya memang ada ikut di grup sebelah juga persis penggunaan AI ini, tapi hari ini luar biasa lagi gitu. Saya itu yang tadi yang terakhir yang Pak Erik sampaikan, saya lupa bahwa yang kalimat terakhir itu saya masih tetap cantumkan gitu. Berarti kita harus delete itu ya Pak Erik ya. Jadi kita tidak boleh cantumkan ya Pak ya. Supaya kita tidak terkena di situ tadi pelanggaran itu Mas. Tapi sekali lagi saya mengikutinya ini adalah akhirnya jadi lebih tahu semua yang kita inginkan dengan memberikan perintah dengan jelas apa yang kita inginkan itu akan terbaca. Nah, kemudian kalau memang tidak jelas, dia akan minta maaf. Maaf, saya tidak menemukan data yang Anda inginkan. Itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang berarti yang terakhir itu kita harus hapus ya Pak Eri ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Made atas pertanyaannya. Semoga sukses Pak buat disertasinya ya. Ya, Oke, terkait dengan pertanyaan Pak Made tadi ya, terkait dengan tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat polanya, karena kebetulan saya itu latarnya di linguistik Pak. Jadi kalau ada teks semacam itu harus saya pelajari ya. Ini bisa bisa untuk mendeteksi ini AI atau enggak. Sebenarnya kayak gitu Pak. ya, ya, ya. Nah, ini di ChatGPT itu kalau Bapak Ibu perhatikan di setiap akhir luarannya Ya, itu ada kalimat ada pamungkasnya itu. tambahannya, ada Ya, tambahannya. ada pamungkasnya. Kalau Bapak Ibu itu copy, kemudian Bapak Ibu tempel, nanti kalau orang yang jeli itu jadi detektor bahwa itu dari AI. Jadi Gitu temuan. Pak ya. Ya, ya, Iya. ya. Iya, ya.
Oke, itu Iya, ya. Kemudian Febri tadi yang Aktif. terkait dengan prompt ya, ya betul. Jadi luaran ChatGPT itu akan bagus kalau promptnya bagus. Ya, Jadi betul. jangan salahkan ChatGPT-nya kalau luarannya tidak sesuai, Tidak, berarti yang ya, harus kita koreksi promptnya, Pak, gitu. promptnya. Ya, Ya, perintahnya ya, Pak, ya, perintahnya ya. ya betul. Perintahnya, input yang Ya. diberikan. Ya. Karena ChatGPT ini datanya luar biasa, Pak, besar sekali, Pak. Ada juga saya potong Mas. Kalau itu data belum masuk, itu datanya kan misalnya jauh kalau belum ada data yang kami miliki sampai 2021. 2021 gitu biasanya Mas. Ya, betul. Jadi Bapak bisa bayangkan aja. Jadi dia itu kalau nggak salah 10 tahun terakhir Pak, sebelum 2021 September 2021 dipotong di situ. Itu Ya, yang sekarang aktif digunakan ya. Yang betul. sekarang ini ChatGPT-nya versi 3.5 Pak. Ya, Kalau Bapak Ibu coba yang plus tadi, itu ChatGPT versi 4.0 Pak. Makanya lebih ya, ampuh. ya ampun. Dan Itu ini ya berbayar $20 itu sekitar 300 per, per 6 bulan atau 1 tahun per, itu Mas ya? per bulan Pak, per bulan. tiga Per ratus bulan ribu per bulan. Iya, 300 ya? ya, Ya, dua puluh dolar ya. 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 Dan Ya. sekarang ini sedang dikembangkan ChatGPT versi 5.0. Bisa Lima- dibayangkan gimana 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 ininya ya. lima Yang titik tiga nol kita baru 4.0 ya. Iya, ya iya. dia sedang dikembangkan Pak ya itu ya. Jadi tadi prinsipnya prompt kita harus bagus kalau kita ingin hasil luarannya bagus dan tadi di bagian terakhir Pak jangan lupa di custom instruction-nya Bapak Ibu set gitu ya. Misalnya Siap. Pak Made nih sekarang nih sedang studi. Ditulis saja Pak, saat ini saya sedang studi doktoral untuk topik apa sehingga nanti setiap Bapak Made memberikan prompt nanti akan spesifik ke topik itu Pak yang Bapak Oh gitu ya, sedang iya, iya. ya Ya. gitu. Berarti kita kita sampaikan di dalam itu bahwa kita sedang apa gitu Mas ya? Oh iya, nih Oh iya. mungkin saya coba lihatkan contoh punya saya anunya ya custom instruction-nya Bapak Ibu ya. Nanti Iya, bisa iya. Bapak Ibu. Yang penting menjawab ini Pak, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nih, Iya, iya. saya bilang saya ini dosen peneliti basisnya di Klaten gitu ya. Saya punya apa expertise, saya punya keahlian di bidang ini gitu ya. Sehingga nanti ini akan terarah Pak. Kalau saya Mm-mm. nanya, saya ingin mengerjakan riset gitu ya. Nanti dia akan memberikan rekomendasi dari input yang saya berikan di sini, gitu Iya, ya. iya. Mm-mm. Ini, Iya, iya. Ya itu yang ini yang belum saya dapatkan kemarin di teman-teman itu. ya Eh, betul. Karena ini iya. fiturnya 2 minggu, 2 minggu. Sebenarnya fitur ini untuk yang premium, Pak. Tapi Oh premium ya? seminggu Iya, yang iya, iya. tapi yang seminggu lalu digratiskan, Pak. Iya, Awalnya ini untuk yang premium, tapi seminggu lalu ini digratiskan. Bapak Ibu cek digratiskan. aja. Ya, Oh, iya, iya. nanti dari sini Ya, custom instruction, gitu ya. ya, Oke, ya. terima kasih, Nanti Pak. nanti saya kalau ini kan sekarang saya kan sudah dapat ininya. Nanti kalau besok saya main atau sebentar kita cari nanti Mas. Ya, siapa? Ya, Sukses buat diskusinya, Pak. terima kasih banyak Mas Ya, Eri. sama-sama, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Made dan juga atas jawabannya dari Bapak Dr. Erik. Berikutnya di sini sudah ada Bapak Julius Subari Putra yang sudah resen. Silakan Bapak Julius bisa dihidupkan audionya. Mohon maaf sebelumnya Pak, mohon bisa dimatikan dulu share screen-nya Gi. Oke, oke. Baik, silakan Bapak Julius bisa dihidupkan audionya. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Erik. Memang ChatGPT ini kan memang luar biasa sekali ya Pak. Dan salah satunya itu bisa untuk membuat tesis ya Pak. Skripsi dan tesis sekarang yang lagi viral itu maksudnya pembuatan skripsi dan tesis. Tesis itu dengan murni benar-benar ChatGPT seperti yang tadi Bapak ada outline-nya itu sehingga membuat pertanyaan membuatkan dari outline online itu ChatGPT itu semuanya bisa membuatnya membuatnya semuanya itu dan memang itu perlu keahlian khusus juga ya Pak karena mencari referensinya itu kok bisa juga dicampurkan dengan Scopus ya. Nah, pertanyaan saya dari pengalaman Pak Erik mungkin pernah mendapatkan juga ya Pak
orang yang mengerjakan skripsi tesis itu dari ChatGPT. Itu yang pertama, Pak. Mungkin pengalaman Bapak pernah ada. Terus yang kedua, eh, apa namanya, walaupun membuat artikel itu, tapi kan pengecekan plagiat atau ini kan juga ikut canggih juga ya, Pak. Ikut canggih juga maksudnya kita seperti tadi skripsi tesis itu kan dia mengambil chat GPT, tapi kalau dia kena apa namanya, kalau mungkin yang dulu tuh yang lama itu namanya Turnitin, kalau mungkin sekarang itu yang AI itu mungkin AI detektor atau AI apa itu bagaimana Pak itu Pak? Menurut Pak Erik gimana Pak itu Pak? Oke, sudah Pak. Ya. Kayak tadi ya Pak Yulis menanyakan terkait dengan tadi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah pernah menghandle belum paper-paper yang versi ChatGPT gitu ya. Karena ya kita nggak akan pungkiri Bapak Ibu, kita nggak akan bisa apa namanya menutup mata lah, nggak mungkin nggak ada yang tanpa ChatGPT sekarang kan ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman editor di Indonesia itu kebijakannya belum ada Pak. Yang ada ya kemarin saya sampaikan terkait dengan artikel itu ya, yang di jurnal-jurnal di Elsevier sudah bikin kebijakan Pak. Dan kebijakannya jelas Pak, tidak melarang Pak, tidak melarang penggunaan ChatGPT, tapi harus dijelaskan, harus bilang pakai ChatGPT di sisi mana gitu ya. Makanya saran saya tadi yang kemarin juga ini interaksi kita dengan ChatGPT ini dilampirkan juga Pak. Ketika ini Bapak kirim artikelnya gitu ya. Oke, itu etikanya semacam itu Pak. Ya. Dan kita tidak jangan jangan sekali-sekali beranggapan saya pakai ChatGPT orang nggak tahu. Itu jangan sampai beranggapan seperti itu Pak. Akan lebih istilahnya akan lebih gentle kalau kita klaim bilang saya pakai ChatGPT gitu ya, ini buktinya gitu ya. Jangan sampai kita bilang saya nggak pakai ChatGPT kok tapi ketahuan gitu, bayangin aja Pak. Jangan dikira editor-editor nggak tahu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman peneliti di luar sana juga sudah mencoba untuk melakukan penelitian Pak untuk mendeteksi AI ini, karena kalau penggunaannya untuk artikel ilmiah, untuk dunia ilmiah harus ada rujukannya gitu ya. Karena takutnya apa? Kalau nggak ada rujukannya tadi Pak, kita akan banyak menghadapi sains-sains yang semu Pak. Kelihatannya ilmiah, tapi bullshit Pak. Tapi isinya sampah Pak. Tapi isinya data-data yang nggak akurat gitu ya. Ya karena prosesnya ya tadi proses-proses instan ya, tidak dilakukan dengan metodologi yang benar sesuai dengan kaidah ilmiah. Itu Pak. Ya, di saran saya tetap dideklarasikan aja saya pakai ChatGPT, ini interaksinya saya lampirkan, itu lebih bagus Pak, nanti diacungi jempol oleh editor daripada kita sembunyi-sembunyi nanti ketahuan, ya, bahaya Pak itu Pak, bisa di blacklist nanti. Itu ya karena sekarang juga AI detektor itu juga, nanti Pak Yulis bisa googling aja AI detektor, apa istilahnya AI checker, udah beberapa bermunculan gitu. Tapi untuk AI detektor untuk ini seperti kayak pengecekan skripsi tesis kayaknya belum berlaku ya Pak. Mereka lebih menggunakan keturnitin Pak. Betul. Itu makanya teman-teman akademisi juga harus segera berbenah, harus segera adaptif. Kalau enggak, kecolongan nanti, Pak. Itu Pak Yulius ya. Ini teknologi yang luar biasa. Ini kalau kita nggak benar-benar bikin kebijakannya, nanti banyak yang nggak kena filter gitu ya. Karena kan ya mana? Kan bahkan di Kemeninfo aja nggak ada ini Pak. Panduan bikin chat, panduan penggunaan ChatGPT kan nggak ada Pak. Bayangin Pak, kementerian kita yang ngomongin tentang informasi dan teknologi itu nggak bikin panduannya Pak. Bisa dibayangkan Pak ya. Tapi gini juga kan Pak, tidak 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 semudah itu kan Pak. Kalau mungkin kan kalau Turnitin itu kan mungkin sudah resmi, sudah syah, pasti kan tetap ada hukumnya. Kalau mungkin juga Turnitin, saya kurang begitu paham. Mungkin Turnitin ada kantornya. Tapi kalau misalnya kayak iDetector, kantornya di mana? Ini kan pasti itu juga perlu hukum yang jelas juga kan Pak. Nggak bisa sembarangan langsung pakai iDetector begitu kan Pak untuk sebuah universitas atau kampus begitu kan Pak. Makasih Pak. Betul, tapi harusnya kan responsif. Nah, yang saya maksud responsif. Jadi UNESCO sudah punya kebijakan AI policy. UNESCO sudah ada. Ini Bapak Ibu cek aja.
Nah, saya coba carikan ya. AI policy. Dan sekolah-sekolah di luar negeri, kampus-kampus di luar negeri, ini udah merespon, Pak. Dia udah bikin kebijakan AI. Boleh apa enggak? Ada kebijakannya. Boleh, tapi untuk catatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu saya kasih linknya ya. Itu policy yang sudah dirintis oleh teman-teman di UNESCO. Kita belum merespon. Oke. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Tapi AI detektor sudah banyak Pak. Nanti coba Bapak googling aja. Bahkan OpenAI yang dia perusahaan yang membuat ChatGPT juga dia membuat AI detektor Pak. Zero GPT namanya. Bapak bisa bisa cek aja. Kayak gitu Mas Ari, Mas Julius. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari jawabannya dari Bapak Dokter. Dan selanjutnya di sini sudah ada dari Ibu Anis Yuningsi yang sudah resen. Silakan Ibu Anis bisa dihidupkan audionya. Selamat malam, terima kasih Mas Moderator dan Mas Erik. Selamat malam, selamat ketemu Malam lagi. Bu. Iya. Iya. Tadi waktu menjelaskan diagram, membuat diagram atau grafik itu agak kecepatan, jadi saya kurang mengerti. Boleh diulang kembali gitu. Terima kasih. Oke, buat diagram ya. Iya. Sebentar. Oke, bikin diagram Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya gini, kalau bikin diagram itu, saya coba share screen ya. Karena output dari ChatGPT kan bentuknya teks Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa minta dia langsung outputnya dalam bentuk gambar. Setuju ya? Sehingga kita manfaatkan bahwa ChatGPT ini dia bisa bikin, ini Bapak Ibu, dia bisa bikin coding. Dia bisa ngode, sehingga dari coding itu nanti kita oper ke platform lain, ini namanya Mermaid. Nah, ini namanya Mermaid Bapak Ibu ya. Jadi di Mermaid ini dia punya beberapa ini Bapak Ibu, beberapa variasi ya. Dia bisa bikin diagram yang semacam ini. Oke, misalnya kita kasih dulu nih. Siapa ya pencetus ide metode R&D dalam dunia pendidikan? Ini ya. Oke. Kemudian tahapan R&D seperti apa? Ya. Oke, ini kan masih dalam bentuk teks ya Bapak Ibu ya. Ini gimana caranya kalau kita ingin convert ke apa namanya? Kita ingin convert ke dalam bentuk apa namanya? Diagram gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Tolong ringkas tahapan di atas. Hanya menggunakan kata kuncinya saja. Ya. Kemudian tulis dalam bahasa ini Mermaid. Mermaid JS. Kenapa Mermaid JS? Karena Mermaid JS itu bahasa yang dikenali oleh platform ini Bapak Ibu ya. Nanti bentuknya kode-kode Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat seperti ini jadinya. Nah ini Bapak Ibu ya. Contohnya semacam ini. Jadi Bapak Ibu nanti sampaikan aja, tolong buatkan diagram dalam formatnya Mermaid JS gitu. Dan dari ini kan keluar kode nih Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau kode dia pasti ada kotak hitam semacam ini. Kalau ini teks biasa. Kalau kode dia pasti dalam kotak semacam ini. Kita copy kodenya di sini Bapak Ibu. Kita copy kodenya. Klik gitu ya. Kita copy kodenya. Kemudian kita impor ke sini Bapak Ibu. Nah, tinggal impor ke sini. Tung. Jadi Bapak Ibu. Jadi bahasa ini dikenali
format dengan format tadi ya, Marmet.js tadi, jadinya semacam ini. Jadi kita nggak perlu ngasih garis gitu ya, apa itu anak panah gitu ya. Kadang yang lama kan bikin anak panahnya ini Bapak Ibu ya. Setuju ya? Ini kok nggak sama panjangnya, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Ada kotaknya, ada yang lebar, ada yang sempit gitu ya. Lama. Kalau ini rapi Bapak Ibu. Dari mana? Dari tadi Bapak Ibu ya. Dari sini ya. Tadi outputnya dalam format Marmet.js. Coba diganti dengan yang lain. Tolong buatkan dalam format mind map. Mermaid. Marmet.js juga bisa bikin mind map sih. Kita coba aja. Kita copy di sini. Kita mungkin bikin yang baru ya. Biar kelihatan bedanya nih. Enak kan Bapak Ibu ya, kan tinggal copy aja nih. Tinggal ngopi ke sini, tinggal kita tempel tuh jadi tuh. Oh ini ke arah sana gitu ya. Ini yang ke arah sana. Ini yang ke arah sini apa? Vertikal sama horizontal tergantung kebutuhannya. Ini beberapa saya coba juga pakai ini Bapak Ibu. Ini juga saya buat dari ini. Nih. Ini kan kalau kita bikin metode kan biasanya pakai flowchart kayak gini kan ya. Nah, ini tinggal ini aja pakai kode. Jadi kita nggak perlu garis, nggak perlu bikin kotak. Jadi formatnya dari kode Bapak Ibu. Itu sih. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu ya. Dicoba-coba nanti bisa. Yang penting Bapak Ibu copy yang dia hasilnya dari kotak hitam kayak gini nih. Dan ini Bapak Ibu jangan lupa tambahkan kode Marmet.js. Karena ini formatnya yang dikenali oleh ini, Marmet ini. Kalau mau coba Marmet ini Bapak Ibu, marmet.com. Ini gratis juga. Ini ya. Tuh. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bu Adis ya. Mudah kan ya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, tinggal ngopi hasil outputnya. Seperti ini. Ya, ada lagi mungkin Mas Ari? Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan Ibu Anis tadi. Selanjutnya di sini sudah ada Bapak Dr. Kudus yang sudah raise hand. Silakan Bapak Dr. Kudus untuk bisa dihidupkan audionya. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bapak, Ya, Pak. ya, Bapak pemateri yang saya hormati, saya singkat Gimana, Pak? saja menanyakan bahwa saya juga sebelumnya saya perkenalkan diri, saya juga dosen, biasa membimbing skripsi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana untuk mendeteksi bahwa skripsi yang dibuat oleh mahasiswa ini adalah dibuat dari ChatGPT. Jadi mungkin ciri-cirinya apa saja, mungkin dari daftar pustaka mungkin, atau yang lain. Jadi skripsi yang dibuat oleh mahasiswa ini, kita bisa mendeteksi dari segi apanya, bahwa yang dibuat ini dikerjakan oleh ChatGPT. Barangkali itu saja pertanyaan saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kegundahan kita bersama ya Pak Kudus ya. Iya, Ini jangan-jangan nanti skripsi yang disetor ke pembimbingnya ChatGPT semua, gimana iya, ini? iya. Nah, Iya. ini beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan deteksi ini ya, skripsi-skripsi Iya. yang dari tulisan mahasiswa itu ya, yang dengan menggunakan ChatGPT Pak. Kalau dari ChatGPT Pak, bahasanya sangat bagus Pak. Kalau kita tahu mahasiswa kita itu kan dia menyusun skripsi itu kan baru kali pertama ya untuk menulis di dunia ilmiah. Pasti ada keliru-kelirunya Pak. Tapi kalau nanti Bapak Ibu, Bapak Kudus, Pak Dokter Kudus mendapati ada skripsi gitu ya, kemudian bahasanya sophisticated, bahasanya bagus Pak, tidak ada kesalahannya, sekecil apapun itu Pak perlu diwaspadai Pak, karena nggak mungkin itu buatan manusia gitu ya. Kalau buatan manusia itu pasti ada salahnya, pasti ada keliruannya, mungkin titiknya dua, mungkin spasinya kebanyakan, itu malah yang menandakan kalau itu manusia Pak. Itu ya, yang pertama itu Pak dari segininya. Yang kedua dari bahasanya juga kelihatan sebenarnya Pak.
dari mereka menyusun gagasan gitu ya. Kalau kalau mahasiswa itu kan masih meloncat-loncat Pak ya. Idenya kan kadang masih meloncat-loncat ya. Paragraf 1 dan paragraf 2 itu kadang nggak nyambung gitu ya. Nah, itu sebenarnya tahapan-tahapan itu yang bisa juga untuk mendeteksinya Pak. Jadi prinsipnya ya tadi Pak, kalau hasilnya apa nggak kayak tulisannya pembimbingnya, tulisanmu kok kayak tulisan pembimbingnya gitu ya. Nah, ini itu Oh Bapak iya. perlu perlu konfirmasi Pak, perlu konfirmasi. Tapi kalau saya sebagai dosen juga Pak, saya yang mengenalkan AI Pak. Saya yang mengenalkannya sendiri ke teman-teman mahasiswa. Karena saya nggak ingin mereka belajar sendiri tanpa ada panduan. Malah berbahaya itu Pak. Jadi malah saya ayo kita kita belajar bareng tentang AI ini seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya secara bijak yang baik seperti apa. Jadi yang namanya teknologi ya ada plus minusnya Pak ya. Jadi memang bisa membantu kita untuk tugas-tugas yang redundan yang sering kita laksanakan, tapi ya tadi efek sampingnya ya akhirnya nanti takutnya itu menjerumuskan orang untuk menutup kreativitasnya untuk menyerahkan semuanya ke ChatGPT gitu ya. Saya yakin Pak Kudus dan juga teman-teman sebagian besar di sini akademisi juga tidak ingin hal itu terjadi. Itu Pak nanti bisa deteksi Iya. dari tulisannya ya Pak. Tapi kalau mereka mulai pakai ChatGPT, mohon maaf kalau bisa jangan dimarahi Pak ya. Iya. Tapi dikasih tahu gimana cara makainya gitu. Ya. Iya, iya. Karena Makasih Mas. mau kita Ya. karena mau kita larang pun nggak bisa Pak. Kita mau larang pun nggak bisa Pak. Kecuali diblok dari kementerian ya. Iya. Kecuali Kominfo diblok ya itu baru baru bisa. Karena kita nggak bisa melarang. Nanti takutnya mereka malah sembunyi-sembunyi gitu ya. Malah menganggap kita nggak tahu juga itu kan parah juga Pak. Ya dosennya nggak tahu juga paling gitu ya. Nah itu makanya baiknya ya kita diskusikan bersama sih kalau pandangan saya sih Pak Kudus begitu. Ya Ya, mudah-mudahan makasih Mas. Ya. menjawab pertanyaan Pak Dr. Kudus ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Dr. Kudus dan juga terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Dr. Erik. Mungkin pertanyaan dari Bapak Dr. Kudus tadi merupakan pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu seperti itu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena diklat ini akan berlanjut selama 2 hari ke depan dan kita akan bertemu dan berdiskusi interaktif melalui WA Group di mana di dalam WA Group tersebut sudah tergabung bersama kita semua Bapak narasumber kita Bapak Dr. Erik dan silahkan Bapak Ibu bisa menanyakan apa yang perlu ditanyakan terkait dengan tema diklat kita pada malam ini melalui WA Group seperti itu Bapak Ibu. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan fasilitas sertifikat, laporan pengembangan diri, absensi, dan lain-lain, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Semuanya sudah kami siapkan secara utuh dan akan kami bagikan melalui WA grupnya 1 hari setelah kegiatan ini berakhir, yaitu pada hari Selasa depan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir seperti itu. Dan mungkin yang terakhir mungkin Bapak, penutup untuk Zoom meeting diklat kita pada malam hari ini, mungkin ada kata-kata penutup dari Bapak berkaitan dengan AI dan khususnya dengan ChatGPT yang kita bahas selama 2 hari belakang ini, Bapak silakan. Oke, terima kasih Mas Ari. Oke, Bapak Ibu, mungkin kata-kata yang akan saya sampaikan untuk sebagai pengingat Bapak Ibu ya. Jadi, tetap Bapak Ibu, teknologi secanggih apapun itu harus ada manusia di belakangnya ya. Karena kalau tidak ada manusia nanti ya penyalahgunaannya pasti akan sangat banyak Bapak Ibu. Jadi, saya mohon penggunaan ChatGPT ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan kearifan, dengan kebijaksanaan, dan dipandu dengan penguasaan pengetahuan Bapak Ibu, skill Bapak Ibu ya. Jadi jangan dibiarkan lepas begitu aja. Dan monggo nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengasah kemampuan dari ChatGPT ini ya. Dan jangan lupa selalu diverifikasi setiap luaran dari ChatGPT. Dengan Bapak Ibu menganggap semua dari ChatGPT itu benar, nah itu tidak diperkenankan. Jadi kita harus waspada bahwa semua informasi sekarang ini dengan begitu derasnya itu sangat susah sekali untuk dibedakan mana yang benar, mana yang salah, termasuk juga terkait dengan teknologi di ChatGPT. Jadi harus Bapak Ibu verifikasi informasi dari setiap yang disampaikan oleh ChatGPT. Jangan terlalu percaya Bapak Ibu, jangan terlalu percaya. Maka itulah fungsi dari kita sebagai manusia yang punya nalar gitu ya, yang punya daya kritis ya. Itu yang kita gunakan untuk mengevaluasi dari setiap informasi yang kita dapatkan.
Saya kira itu Mas Ari, mudah-mudahan dari perjalanan Bapak Ibu mengarungi dunia AI nanti bisa lebih mulus ke depannya, Bapak bisa apa namanya mencoba prom-prom yang lain. Mudah-mudahan dari acara 2 hari ini bisa membekali Bapak Ibu dalam menggunakan AI dengan lebih canggih dan bijaksana lagi. Saya kira itu Mas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan untuk kita semua dari Bapak Dr. Erik. Semoga apa yang telah kita diskusikan bersama pada Zoom meeting 2 hari belakangan ini bisa bermanfaat dan menjadi pahala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum saya menutup kegiatan Zoom meeting pada malam hari ini, saya juga ingin minta maaf apabila ada salah kata, baik itu pengucapan atau penyampaian selama Zoom meeting ini, Bapak Ibu. Dan sampai berjumpa di kelas-kelas di Daring Guru Cendekia selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.